Laga Bangkok United menghadapi Persib Bandung dalam matchday kedua Asia Champions League 2, Rabu 1 Oktober 2025 baru saja berakhir. Tontonan menarik, menegangkan, dan penuh strategi dipertontonkan di pertandingan ini. Dalam pertandingan yang baru usai tersebut, kedua tim menampilkan permainan menarik dengan tempo tinggi dan juga seru sejak awal pertandingan. Kedua tim berambisi meraih 3 poin guna memperbaiki posisi di klasemen untuk melangkah jauh di ajang ACL 2 2025. Pada laga ini, Boyan Hodak kembali menurunkan 11 pemain terbaiknya. Di posisi penjaga gawang, Boyan Hodak menurunkan Teja Paku Alam. Lalu di barisan belakang diisi Patricio Matricardi, Federico Barba, Frans Putros, dan Eliano. Di barisan tengah diisi Mark Locke, Luciano, dan Adam Alis. Sedangkan di sektor penyeranan ada Beckham Putra, William Barros, dan Andrew Jung. Persib Bandung mulai melancarkan serangan pada menit ke-19. Namun sayang serangan tersebut terhenti karena offside. Berselang 1 menit, Persib hampir saja mencetak gol melalui Beckham Putra. Namun sayang, tendangan salto dari Beckham Putra masih melebar. Persib Bandung akhirnya membuka keran gol pada menit ke-41 melalui Andrew Jung. Andrew Jung mencetak gol setelah menerima umpan dari William Barros. Skor 1-0 untuk keunggulan Persib bertahan hingga akhir babak pertama. Untuk hasil laga Bangkok United versus Persib Bandung dapat kamu lihat pada judul atau thumbnail video ini. Nasib sial dialami Kelvin Ray Mendoza di Liga Thailand. Bobotoh merasa kasihan ajak sang pemain untuk kembali ke Persib Bandung. Sejak kepergiannya di akhir musim lalu, kolom komentar akun media sosial Instagram milik ex penjaga gawang Persib Bandung, Kelvin Ray Mendoza, tak pernah sepi dari Bobotoh. Bobotoh belum lama ini pun membuat geger lini komentar Kevin yang dulu dihargai senilai 5,21 miliar rupiah itu. Gelombang komentar tersebut justru dipenuhi rayuan Bobotoh yang menginginkan kembalinya Kelvin Mendoza ke Persib Bandung pada paruh kedua musim ini. Unggahan terbarunya pun sontak dipenuhi ajakan bernuansa rindu dari para pendukung setia Maung Bandung. Menariknya, ajakan Bobotoh itu hadir di saat nasib Kelvin Mendoza bersama Chonburi FC sedang kurang beruntung. Keputusan hengkang dari Persib Bandung demi meningkatkan karir justru berbuah start yang tidak manis di Thai League. Pada laga debut, Kelvin Mendoza sempat tampil impresif dengan menjaga gawangnya tetap perawan ketika Chonburi FC menahan imbang Swatchat 0,0. Namun setelah itu, ia harus absen pada pekan kedua dan ketiga, di mana Chonburi FC menelan kekalahan dari Ratchaburi FC dan hanya berbagi angka melawan Lampun Warrior. Ketika kembali tampil di pekan keempat, kiper 30 tahun itu kebobolan 1 gol saat menghadapi Bangkok United, dan lebih sial lagi, timnya kalah 0-1 di kandang sendiri. Penderitaan berlanjut ketika Chonburi FC bertandang ke markas Sport FC. Jala Kelvin Mendoza dihujani 3 gol tanpa balas, membuat timnya takluk dengan skor telak 0-3. Catatan buruk ini sangat bertolak belakang dengan penampilannya saat masih berbaju Persib Bandung. Kini dengan rentetan hasil kurang memuaskan di Chonburi FC, muncul spekulasi apakah Kelvin Mendoza akan kembali ke bawah asuhan Boyan Hodak. Hubungan baik dengan pelatih asal Kroasia itu bisa jadi pintu masuk bagi Mendoza untuk pulang ke Bandung pada paruh musim nanti. Secara kontrak, peluang Persib Bandung untuk merekrut kembali Kelvin Mendoza terbuka lebar. Ikatan kontraknya dengan Chonburi FC berlaku hingga 30 Juni 2026. Namun, Maung Bandung punya kemampuan finansial untuk menebus setengah musim sisa kontrak tersebut. Opsi lainnya, mereka bisa mengajukan skema pinjaman dengan klausul permanen di akhir musim. Namun, jika opsi itu ditempuh, Persib Bandung harus rela melepas Adam Prizibek untuk memberi slot pemain asing kepada Mendoza. Gubernur Jakarta sindir KDM, sebut tak akan melakukan ini jika Persija Jakarta menjuarai Super League. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan materi kuliah umum di Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Jumat 26 September 2025. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Jakarta ini pun menyinggung soal rivalitas antara Persija dengan Persib Bandung.
Dua klub raksasa sepak bola di Liga Indonesia, Persija Jakarta dengan Persib Bandung Jawa Barat. Pramono pun berkelakar jika Persija juara di Liga Indonesia musim ini, maka dirinya tak akan mengenakan kaos oblong saat perayaannya. Walaupun Persija dan Maung Bandung Persib selalu berkompetisi, tetapi kalau Persija juara saya nggak akan pakai kaos oblong, terus kibar-kibar bendera, ujarnya. Kelakar itu pun langsung mencairkan suasana. Gelak tawa datang dari para mahasiswa maupun dosen yang hadir dalam kuliah umum itu. Kelakar Pramono ini mengingatkan pada momen perayaan juara Persib Bandung pada Minggu 25 Mei 2025 lalu. Saat itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut konvoi bersama para bobotoh, pendukung Persib Bandung yang dimulai dari Balai Kota Bandung ke Gedung Sate. Awalnya, Deddy tampak mengenakan jersey Persib lengkap dengan ikat kepala warna putih. Ia terlihat naik ke atas mobil sambil mengibarkan bendera Persib berukuran besar. Kemudian saat rombongan konvoi tiba di Jalan Wastu Kincana, Deddy atau yang akrab disapa KDM tiba-tiba membuka jersey yang dikenakannya dan melemparkannya ke arah kerumunan bobotoh. Kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar. Sempat sindir Beckham Putra, Marcelino Ferdinand justru sekarang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Skuad timnas Indonesia untuk berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah resmi terbentuk. Di babak menentukan ini, timnas Indonesia akan melawan tim dengan tradisi kuat yaitu Irak dan Arab Saudi di bulan Oktober 2025. Patrick Kluivert pun mengumumkan 28 pemain terbaik dan paling siap untuk melawan Irak dan Arab Saudi. Namun dalam susunan skuad ini, netizen dan para pecinta fans Garuda dibuat terkejut. Salah satunya, nama bintang timnas Marcelino Ferdinand di luar dugaan tak masuk skuad timnas Indonesia. Padahal Marcelino Ferdinand sudah menjadi langganan pemain timnas Indonesia. Ia juga menjadi pencetak gol penentu Indonesia ke gawang Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi beberapa lalu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Hal itu tidak terlepas dengan adanya penurunan performa Marcelino Ferdinand. Paling mencolok jelas terlihat pada pertandingan FIFA Matchday di bulan September 2025 melawan China Taipei dan Lebanon, di mana Marcelino Ferdinand tidak bermain secara maksimal. Tak hanya itu, ia pun dibanding-bandingkan dengan gelandang serang lokal milik Persib Bandung, Beckham Putra. Beckham Putra dinilai lebih bermain efektif dan taktikal. Beckham Putra sendiri mulai debut di timnas Indonesia saat melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Beckham Putra kembali dipanggil saat melawan China Taipei dan Lebanon. Terbaru Beckham Putra kini kembali berkesempatan gabung skuad timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Arab Saudi. Namun kabar lain menyebut alasan Marcelino Ferdinand tidak dipanggil untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah karena sang pemain mengalami cedera. Marcelino sedang menjalani pemulihan cedera yang didapat saat melawan Lebanon pada September 2025 lalu. Demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place